pagi anak-anak. Selamat pagi semua. Dari hari ini semua sudah siap kok? Untuk belajar. Kita belajar materi yang belajar hari ini yaitu pelajaran pertama yang ada di sekolah sini. Di sekolah sini. Ya, ke depan maju. Jadi semua dapat tenang, angkat hati, kita berdoa kepada Tuhan, dipimpin oleh teman kita. Supaya berdoa. Serta Pak Guru sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mari, Kristen bersuara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah kami pada pencobaan, tapi bebaskanlah dari jahat. Karena Engkau yang memelihara kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu ya. Pak Guru cek siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Sini. Ada yang tidak hadir atau semua hadir? Ada yang tidak hadir. Absen satu persatu ya. Yang pertama, Abid Sar Al-Mukhtar. Ada kan? Ada. Kalau ada, angkat tangan bilang hadir Pak. Hadir Pak Guru. Begitu. Yang kedua, Pancasila Bangsa Negara Rakyat Adil Makmur Sentosa Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, Garuda Pancasila. Jadi Garuda Pancasila sebentar kita akan belajar. Sebelum kita Pak Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu nanti ada infokus. Pak Guru materi sudah ditampilkan di sana. Kita telah burung Garuda Pancasila sudah ada di sana. Kita akan belajar. Tapi belajar ini harus fokus supaya apa yang kita pelajari tentang simbol-simbol, ada 5 simbol yang ada di perisai burung Garuda Pancasila itu. Tujuan sebentar harus kamu paham. Nanti setelah pembelajaran itu Pak Guru akan kasih tugas bisa menjelaskan simbol-simbol itu, mana simbol-simbol itu. Kemudian yang kedua, nanti ada kelompok diskusi. Melalui kelompok diskusi kalian bisa membeda-bedakan sila-sila Pancasila, simbol-simbol dari 5 sila Pancasila, dari sila pertama sampai dengan sila kelima dengan simbol-simbol yang ada. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menampilkan nanti dalam kelompok. Sebentar kita akan bikin kelompok diskusi. Dalam diskusi kalian akan menggambar simbol-simbol dari 5 sila, dari sila 1 sampai sila 5, terus nanti ditampilkan ke depan. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah selesai itu nanti kan bisa mendemonstrasikan pemahaman kamu tentang nilai-nilai Pancasila itu. 5 sila. Sila pertama bagaimana, nanti setelah kita pulang atau di dalam kelas atau di luar di sekolah atau di rumah atau di masyarakat, kita bisa mempraktekkan nilai-nilai sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan
kita itu nanti kita demonstrasikan di depan. Jadi tujuan berbasis jadi harus ikuti dari pembelajaran dari awal sampai akhir harus dengan baik supaya bisa paham, supaya kita bisa lakukan. Ya, itu yang berikut kita akan masuk. Kita mulai belajar Pancasila ini kan sebelum pada minggu-minggu yang lalu atau bulan-bulan yang lalu sebelum libur mungkin kalian sudah pernah belajar tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Bisa tidak masuk? Bisa pagi tidak masuk? Kalau yang tidak dapat, jadi orang yang dapat soal silakan kerjain cepat 5 menit saja. Jadi apa yang tadi kita sudah belajar saja. Sudah kira yang pertama tadi ya, jadi baca soal cepat mengerti jawabannya kira-kira apa? Apa yang tadi terjadi? Tentang simbol-simbol itu. Jadi kita ini penerapan sila, mana sila-sila Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Ini yang soal itu yang tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih tanda silang saja, misalnya 10. PKI. Iya. Harus pikir baik-baik, agama itu orang satu sudah, jangan satu-satu. Kalau harus tulis satu yang lupa.
Mereka tampilkan perusahaan supaya Apa itu? itu kan mereka tampilkan kan. Iya ya. Nanti yang kelompok itu. Setelah selesai ini baru. Sekarang jam berapa? Ya? Sampai jam berapa? Jam 11. Oh, belum. Masih ada 15 menit. Jadi kasih waktu berapa menit Iya. supaya mereka yang sudah gitu. Kelompok tiga ke depan dengar menyampaikan hasil kami. Saya atas nama kelompok tiga menyampaikan hasil diskusi kelompok kami menggambar simbol sila ketiga yaitu ondring. Baru baca bunyi sila ketiga kesatuan juga. Siapa yang bisa? Siapa bisa berapa? Maju ke depan. Kelompok tiga perwakilan maju ke depan. Turun di sini. Ketuanya yang peserta bisa baca. Jadi begini. Saya mewakili kelompok tiga. Lihat ke teman-teman, saya mewakili kelompok tiga untuk menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Hasil kerja kelompok kami. Menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok lain ya bro, dengar ke depan. Kelompok lain dengar. Kelompok lain bisa bagus masuk. Kelompok lain bisa bagus masuk. Karena kelompok satu, kelompok yang lain menyampaikan hasil, yang lain tenang ya. Kelompok lain tenang, tunggu tempat. Hei, kelompok yang lain tenang dulu, dia ada sampaikan hasil ini. Kalau satu jawab sampaikan hasil yang lain tenang. Kalian perhatikan di sana supaya sebentar kamu punya pendidikan itu, kamu bisa sampaikan seperti yang dia sampaikan. Perhatikan di depan ya. Kelompok ini perhatikan di depan. Tadi sudah. Ya. Kelompok tiga menyampaikan hasil kerja kelompok. Apa yang tadi dikerjakan? Gambar simbol sila ketiga. Yaitu apa? Pohon beringin. Bunyi sila ketiga apa? Persatuan usahakan dari teman-teman. Hasil kerja kelompok tiga. Kesehatan. Ya.
sana. Ya. Bagus atau tidak hasilnya gambar? Kelompok yang lain. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kelompok 3. Yang berikut kelompok 2. Kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 cepat. Yang lain tenang, perhatikan di depan. Turun. Yang lain perhatikan di depan. Supaya nanti kalian juga punya bagian, kamu bisa bicara seperti yang dia bicara. Saya atas nama kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Ya, dan tugas kami adalah menggambar hasil kerja kami adalah menggambar simbol sila kedua. Ya, yaitu apa? Kita belajar tentang apa tadi? Tentang simbol-simbol sila Pancasila. Tentang simbol sila Pancasila. Yaitu mulai dari duduk. Perhatikan di depan. Sampai dulu kita perhatikan di depan. Jangan sibuk. Nanti kamu tidak dengar apa yang kamu sampaikan. Apa yang kamu kita belajar hari ini kamu tidak tahu. Jadi kita sudah mempelajari tentang simbol sila-sila Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Simbol sila pertama tadi apa? Simbol sila kedua apa? Rantai. Simbol sila ketiga apa? Simbol sila keempat? Simbol sila kelima? Pak Guru tadi sudah jelaskan masing-masing dengan dia punya arti. Kita tadi juga sudah belajar tentang burung Garuda. Di perisai itu burung Garuda terdapat apa? 5 simbol Pancasila. Jadi Pancasila ini, 5 sila ini adalah sebagai dasar negara. Sedangkan burung Garuda yang tadi kita lihat yang ada di papan itu adalah sebagai apa? Lambang negara. Jadi 5 sila ini mulai dari sila 1 sampai dengan sila kelima itu kita harus amalkan dan kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mempraktekkan sila pertama dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau misalnya teman kita sedang beribadah, berarti kita tidak boleh ribut. Misalnya teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh ribut. Sila kedua bagaimana? Sila kedua berarti tadi itu apa? Rantai itu berarti saling berkaitan satu sama lain. Berarti kita ini tidak bisa tidak bisa hidup sendiri. Kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa kita hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Kalau sila ketiga tadi apa? Konbring itu sebagai rumah besar untuk kita sebagai warga Indonesia. Dia melindungi kita. Kita bisa berteduh. Dia bisa menyatukan kita sebagai rumah untuk kita berlindung. Kemudian akar pohon itu ada banyak. Itu sebagai melambangkan atau artinya sebagai suku-suku, budaya, bahasa, agama, etnis yang ada di Indonesia. Itu akar. Kemudian sila keempat yaitu apa? Kepala banteng. Kepala banteng itu tadi di awal bahwa dia adalah seorang jenis hewan. Hewan yang suka apa? Terbang. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu persoalan itu tidak boleh
ditangani sendiri-sendiri, diselesaikan sendiri-sendiri. Tetapi harus melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat atau keputusan untuk menyelesaikan persoalan. Sila yang kelima yaitu simbolnya adalah pari dan kapas. Pari dan kapas itu sebagai apa? Pari itu adalah sebagai apa? Dua-duanya adalah tumbuhan, tapi dia punya artinya satu adalah sebagai apa? Bahan apa? Pangan, makanan, bahan makan. Kalau kita apa? Bahan dasar apa? Beras itu dari padi. Ya. Nasi itu dari beras. Setelah padi diolah menjadi beras. Kemudian diolah lagi menjadi nasi dan lain-lain itu pertama. Nah, kemudian kapas itu dijadikan sebagai apa? Bahan dasar untuk pakai. Ya. Itu semua itu punya arti seperti itu. Jadi kita harus nanti kalau kita pulang ke rumah atau kita di mana, kita harus memperhatikan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai yang bagaimana yang harus kita lakukan di kehidupan kita. Yang pertama, kalau teman kita sedang bertobat, kita tidak boleh dihidup. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kita ini adalah dipersatukan menjadi satu bangsa dengan simbol apa? Pohon beringin. Segala sesuatu harus melalui diskusi, harus melalui musyawarah. Tidak boleh ambil tindakan sendiri-sendiri. Ya, itu harus kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hidup kita menjadi apa? Aman. Hidup kita menjadi apa? Damai. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan di mana-mana. Karena ya, jadi kita belajar hari ini cukup sampai di sini. Kita akan kembali, tapi apa yang kita pelajari itu harus kita lakukan dalam kehidupan di mana kita lakukan. Karena ini tentang menyangkut tentang perilaku dan tutur kata perbuatan kita di mana-mana. Kita harus lakukan. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita menyanyi dulu. Angkat tangan. Hari lagu apa? Tangan di atas. Mulai. Tangan di atas.
Ya, terima kasih. Sekarang kita pulang, tali kita buka dengan doa. Sekarang kita akhiri juga dengan doa. Temani yang tali datang paling terakhir. Yang, hah? Itu. Oh iya, ini mari pintu sebaik. Ya, ini dia apa? Dia agama apa berdoa sesuai dengan keyakinan teman-teman yang lain, sesuaikan saja. Ya, silakan. Yang biasa. Ya, jadi kita sudah selesai belajar. Kita akhiri tadi kita belajar dengan doa, kita akhiri dengan doa. Berdoa itu kita apa berbicara dengan Tuhan, bukan berbicara dengan kita punya teman atau orang tua. Berbicara dengan Tuhan, maka itu harus angkat hati sungguh-sungguh, baru kita berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa mulai. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah kau masukkan dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Dari Kau yang kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, duduk kembali di tempat. Kemudian ketua kelas mana? Ya, berikan salam. Tuh. Terus semua keluar dengan teratur, tidak boleh bertambah. Teratur. Ya, selamat siang anak-anak. Terima kasih. Selamat. Itu bawa lagi. Bawa. Ya. Terima kasih. Ya.